Kembali lagi bersama saya Ivan dari 2G Studio. Dalam video ini kita akan mendetail basic model yang sudah kita buat. Bisa dilihat pada contoh gambarnya, model ini terdiri dari dua bagian. Ada satu bagian yang solid dan satu bagian lagi yang berlubang-lubang seperti ini. Kita pisahkan dulu kedua bagian itu dengan cara pilih polygon dan detach kedua bagian tersebut. Saya beri contoh seperti ini. Jadi kita pilih polygon yang bagian solidnya dulu, lalu kita pilih detach di sebelah sini. Oke. Untuk saat ini kita akan mengerjakan bagian yang solidnya terlebih dahulu. Oke. Kita kerjakan dulu bagian solidnya. Kita akan menggunakan modifier Turbo Smooth untuk memperhalus lekukannya. Modifier Turbo Smooth ada di modifier list sebelah sini. Kita ketik T, lalu kita cari Turbo Smooth ini. Nah, dengan modifier Turbo Smooth kita bisa lihat bahwa basic model kita ternyata sekarang sudah lebih halus daripada sebelumnya. Tapi ada masalah, yaitu kita memiliki poligon atau bentukan yang rusak pada bagian bawah. Hal ini dikarenakan tidak adanya segmen pada bagian bawah. Bila kita matikan Turbo Smooth-nya, kita bisa lihat di sini tidak ada segmen di sekitar batasan pada poligon kita ini. Jadi dalam edit poly, kita bisa gunakan polygon, selection polygon, lalu kita bisa inset sesuai dengan keinginan kita. Kira-kira saya beri ukuran segini, kita inset 2 kali, kemudian kita tutup dengan collapse. Nah, untuk bagian bawah ini pula, kita masih memerlukan satu segmen lagi. Dengan menambahkan edge di sini, kita tarik ke bawah, kita bisa menggunakan constraint edge sehingga edge yang kita pilih tidak keluar dari batasan yang kita miliki. Jika kita masih menggunakan constraint none, dia akan berubah bentuk sesuai dengan sumbu Y-nya. Jadi kita butuh menggunakan edge sehingga tidak berubah. Kita bisa tarik seperti ini. Nah, dengan begitu Turbo Smooth kita akan memiliki hasil yang lebih baik. Oke. Untuk memperhalus hasilnya, kita bisa tambahkan iterations dalam Turbo Smooth kita. Misalkan kita tambahkan dengan nilai 2. Nah, dengan begini hasilnya akan jauh lebih halus. Kemudian kita bisa menambahkan modifier shell untuk memberi ketebalan pada bagian solid yang kita miliki. Oh ya, modifier shell ini ada di modifier list. Kita ketik S di sini, kita cari shell. Oke. Nah, kita bisa lihat ketebalan yang kita miliki sekarang adalah 0,1 cm. Kira-kira itu cukup. Dan ini setting yang kita pilih adalah straighten corner, sehingga semua face atau objek kita dapat memiliki ketebalan yang rata, yaitu 0,1 cm. Sekarang kita berlanjut ke bagian atas yang berlubang-lubang. Bagian ini kita bisa geser dulu ke dalam gambar kita. Kita lihat kembali. Nah, di bagian sini kita bisa lihat bahwa segmen kita masih belum pas posisinya pada jaring-jaring yang kita butuhkan nanti. Jadi kita bisa geser ulang, kita posisikan kembali, kita bagi menjadi per dua jaring di sini. Karena pada saat kita menggunakan modifier Turbo Smooth nantinya, segmen kita akan bertambah 2 kali lebih banyak. Jadi kita minimalisir dulu di sini. Kita bisa geser-geser. Kemudian kita tambahkan lagi untuk segmen yang kurang. Seperti ini. Untuk bagian di sini, kita bisa lakukan hal yang sama pada video sebelumnya. Scale saja sesuai dengan gambar yang ada. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk bagian ini juga. Oke, mungkin kira-kira seperti ini. Kemudian baru kita tambahkan modifier Turbo Smooth di sini. Oh,
ada satu lagi yang kurang. Di sini kita tidak memerlukan poligon di bagian atasnya karena biasa dilihat pada dua gambar ini ternyata atasnya adalah berlubang. Setelah itu baru kita tambahkan modifier Turbo Smooth. Oke. Dan untuk mendapatkan hasil jaring-jaring yang berlubang seperti ini sangatlah mudah. Kita hanya perlu menggunakan modifier lattice di sini. Dengan mengetik L pada keyboard kita, lattice. Di sini masih terlihat rusak karena radiusnya terlalu besar. Kita bisa asumsikan 0,05 cm dan di sini join juga radiusnya 0,05 cm. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah jaring-jaring kita tidak berbentuk lingkaran tapi persegi. Sedangkan yang ada pada gambar adalah lingkaran. Di sini ada sides. Kita bisa jadikan ini menjadi 16 atau lebih banyak sesuai dengan kebutuhan sehingga dia terlihat seperti menjadi lingkaran. Oke. Sekarang model kita sudah jadi sesuai dengan contoh gambar yang kita miliki. Kita bisa lihat di sini. Nah, semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel 2G Studio. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.